Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Edi. Bagaimana kabarnya Bu Cici? Alhamdulillah sehat. Ya, sepertinya kok sedang senang sekali. Iya, alhamdulillah karena sesuai dengan cuacanya yang cerah ini. Iya, iya. Jadi Mbak Edi, ada Ya. apa ini? Bu Cici, hari ini saya minta waktu buat jenengan karena berkaitan dengan tugas wawancara yang saya lakukan pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, pada ini mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang berkaitan dengan Bu Cici sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan yang Kita sharing ya Pak ya. ya, Sharing. dan nanti saya review Iya, ya. iya. Nah, ini Bu Cici. Bu Cici selama menjadi kepala sekolah, pastinya kan pernah menjumpai namanya beberapa masalah Iya. atau mungkin kasus yang dijumpai. Iya pasti. Nah, dari beberapa kasus tersebut, pastinya Bu Cici bisa memilih antara kasus tersebut yang berkaitan dengan namanya dilema etika atau mungkin berkaitan dengan rujukan moral. Nah, dilema etika sama rujukan moral itu apa Pak? Jujur saja saya belum tahu, barangkali nanti saya salah menjawab, makanya saya telepon ya. Ini Bu ya. Rujukan dilema etika itu yang berkaitan Cici menghadapi sebuah masalah di mana masalah tersebut itu mau memutuskan tetapi dua-duanya itu ada nilai kebajikan yang benar tuh, mau Sama-sama benar, iya itu, sama-sama ya. benar antara satu dengan yang lain. Iya. Nah itu sehingga mengalami dilema, kebingungan mau mengambil keputusan Iya. yang mana. Iya. Adapun yang rujukan moral itu ada permasalahan yang dihadapi Cici, tapi itu sudah terlihat antara tadi itu permasalahan yang benar dan kelihatan yang satu lagi permasalahan yang salah. Oh iya. Nah, tadi Iya. dari yang sudah saya sampaikan, pastinya kan Cici pernah Iya, mengalami itu iya, kan. iya pasti. Kira-kira apa yang dapat mengidentifikasi Bu Cici dalam itu merupakan dilema etika atau itu rujukan moral? Jadi kalau saya seperti ini Pak, pasti di dalam, apalagi dalam sebuah instansi atau perkumpulan di rumah tangga saja kadang pasti memiliki sebuah masalah ya Pak. Kalau saya identifikasinya itu pertama saya melihat mungkin kalau kebiasaannya orang bersama-sama kok jadi tidak bersama antara guru yang satu dan guru yang lain ini misalnya, terus saat rapat ada beda pendapat, sebenarnya itu wajar lah, itu saya identifikasinya dari situ dulu Pak. Saya nggak langsung memutuskan suatu masalah, tapi saya identifikasi dulu, saya cermati, saya telaah sebenarnya ada apa seperti itu. Terus ini kan enggak mungkin ya, Iya, biasanya nggak langsung, barang-barang iya. langsung cucuk kok Iya. itu berarti salah satu Iya. caranya mengidentifikasi Iya, gitu ya. iya. Berarti dari yang tadi sudah Bu Cici sampaikan Ya. dalam mengambil keputusan pertama tadi kan yang berkaitan dengan dilema itu kan tadi Iya. yang di situ yang benar sama benar itu bagaimana cara Bu Cici dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi? Ini sekedar contoh ya Pak. Ya. Jadi seperti ini, saya di sini kepala sekolah baru. Nah, suatu ketika ada guru yang meminta untuk membeli LKS. Ada juga guru yang tidak istilahnya menginginkan, Iya. tidak berkenan. Sebenarnya sama-sama betul. Yang satu biar pembelajarannya lebih lancar karena buku referensinya kita tidak memiliki perpustakaan, jadi buku referensinya itu terbatas, jadi memudahkan anak karena Bapak tentunya tahu kalau di buku tema itu memang materinya sedikit, jadi kalau di LKS itu kan sudah ada materinya. Itu sama-sama benar. Yang satu menginginkan untuk istilahnya membantu dalam proses pembelajaran, yang satunya memang itu kan tidak diperkenankan oleh pemerintah dan itu sudah SK-nya sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Maksudnya oleh Pergubnya kabupaten kan memang tidak diperbolehkan untuk LKS. Jadi itu sebenarnya sama-sama benarnya. Lah dari hal tersebut saya mencoba untuk tidak berada di pihak A atau di pihak B, saya berusaha untuk mencoba di tengah-tengah. Jadi pertama saya menanyakan ke si yang punya masalah yang A, kenapa kok tidak setujunya alasannya ini, ke yang B kenapa alasannya ini. Setelah itu saya pertemukan, terus saya mengambil keputusan bersama, jadi tidak ada kalau yang A ke yang B walaupun itu sama-sama salah. Berarti ada permasalahan yang membuat Cici dilema ya. Iya. Satu di sisi lain memang itu dibutuhkan untuk siswa, tetapi berlawanan dengan aturan. Berarti itu seperti kita itu dalam prinsipnya itu tabrakan tuh iya, ya. Iya. Antara satu untuk namanya itu dan kalau itu. Iya, tapi kan
memang harus dalam mengambil keputusan itu kita tidak harus langsung secara seperti itu, nggak bisa, harus benar-benar dipikirkan dulu biar tidak menyinggung yang satu juga tidak menyinggung yang lain. Dari tadi yang berkaitan dengan Bu Cici hadapi seperti dalam mengambil keputusan mau beli LKS atau tidak, langkah-langkah apa Bu yang bisa digunakan atau yang biasa dilakukan oleh Bu Cici dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi pertama saya mengidentifikasi masalahnya dulu, kenapa kok kelihatannya si A sama si B jadi tidak akur, itu yang pertama. Terus yang kedua saya memanggilnya secara pribadi. A saya panggil masalahnya apa, B juga saya panggil masalahnya apa. Terus yang ketiga saya setelah saya identifikasi, saya ketemukan dengan kedua-duanya, saya jadi berembuk sebenarnya mau ninjenengan pripun, mau ninjenengan pripun. Setelah berembuk selesai, baru saya bisa mengambil keputusan, kita selesaikan bersama. Setelah itu ada salaman, maksudnya menemukan jalan titik yang terang untuk yang punya masalah itu. Setelah itu baru kita selesaikan bersama. Alhamdulillah sampai hari ini titik selesai. Berarti itu adalah kegiatan yang sering dilakukan selama seperti itu ya? Iya. Berarti intinya tidak satu dengan yang lain, berarti seperti ini berarti antara paradigma berarti antara tadi ya yang rasa apa individu dengan kelompok, ya kan? Sebenarnya itu juga banyak, individu melawan kelompok, sekarang melawan masa depan juga itu saling berhubungan. Segala masalah kalau menurut saya itu ya saling berhubungan, karena itu memang di samping individu dengan kelompok juga kalau LKS itu kan sekarang kita tentukan ke jangka panjangnya takutnya tetap ada banyak. Iya, memang keputusan yang dibuat itu memang harus memikirkan seperti itu ya. Iya. Di sisi lain kita harus memikirkan untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Iya. Bu Cici, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bu Cici itu paling efektif dalam menyelesaikan dilema etika? Sebenarnya yang pertama itu ya kekeluargaan ya Pak Adi. Dalam artian kekeluargaan itu ya saya tetap rasa keadilan dan dengan rasa kasihan. Itu yang pertama. Tapi selain itu juga tetap saya memikirkan ke jangka panjang versus jangka pendek, atau jangka pendek versus jangka panjang, seperti itu. Karena apapun itu sebuah keputusan itu pasti kalau kita selesaikannya tidak dengan cara yang adem, dengan cara yang polidon, pasti nantinya efeknya juga sebenarnya yang ini nih. Tapi kalau saya menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan bersama, istilahnya dengan rasa individu melawan rasa kelompok, ya insya Allah semuanya itu pasti akan berjalan dengan baik. Maksudnya harusnya seperti itu, harus dirangkul semua Bu. Iya, dirangkul. Jangan satu dan yang pasti pertama itu untuk kepentingan murid. Iya. Betul. Terus menyangkut ke nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga itu tetap mempertahankan sebuah keputusan untuk kepentingan bersama. Sip, setuju ini Bu. Pastinya dalam mengambil sebuah keputusan Bu ya. Pasti kan ada tantangan atau mungkin ganjalan-ganjalan pasti, yang Pak. menjadi. Iya, pasti. Apa saja Bu yang menjadi tantangan yang Ibu hadapi selama ini loh, menjadi kepala sekolah itu apa dalam mengambil keputusan? Ya terkadang kan kalau menghadapi, maaf ya, kalau misalnya saya menghadapi orang yang tertutup dalam artian tidak mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, kan saya jadi kesulitan untuk mengidentifikasi masalahnya Pak. Tapi kalau yang saya hadapi itu orang yang open, terbuka dengan apa yang dirasakan, jadi kan lebih mudah nanti untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, itu kendalanya seperti itu. Terus yang kedua terkadang mengontrol rasa egois seseorang itu kan kita tidak bisa Pak lah itu. Jadi saya harus benar-benar tahu bagaimana karakter orang tersebut agar bisa sayanya mengambil keputusannya seperti apa. Harus mengetahui karakter masing-masing ya. Jangan sampai kita nanti tidak tahu karakternya, kita membuat sebuah keputusan sehingga membuat nanti kesalahan lah istilahnya, dikira nanti memihak ke siapa atau ke siapa seperti itu. Iya Bu. Memang cocok, harus karakteristik dari masing-masing guru yang Ibu bimbing ya. Seperti itu. Dalam keputusan yang diambil pastinya kan sebagai kita nggak tahu ada masalah yang datang dan kita tidak tahu kapan datangnya masalah. Nah,
dalam menyelesaikan masalah tersebut apakah ada schedule atau jadwal, atau mungkin jenengan langsung ada masalah diputuskan di depan atau ada yang lain? Kalau schedule atau jadwal ya tidak, karena masalah itu kan tidak direncanakan ya Iya. Pak. Tapi kalau misalnya ada masalah ya itu yang pertama saya diam dulu. Saya diam dulu, saya amati sebenarnya apa yang terjadi. Setelah itu saya analisis, saya cari tahu permasalahan yang sebenarnya seperti apa, antara siapa dan siapa lah. Itu nanti saya tanya masalah dulu seperti tadi ada jelaskan di depan. Terus yang kedua B, setelah itu nanti saya pertemukan biar jadi clear semua. Setelah itu selesai, tidak ada masalah. Iya, berarti tidak berselisih itu ya. Boten ya, harus pelan-pelan Pak. Iya, iya. Hingga nanti kan hasilnya nanti bisa untuk semua. Iya, kepentingan bersama. Iya. Ya, memang hanya seperti itu. Nah, ini Bu Cici, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ya. Ini Bu, dalam pengambil keputusan, pastinya kan Ibu sendiri dalam sekolah pasti ada seseorang atau mungkin apa ya, yang faktor-faktor lain dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Atau mungkin jenengan dalam mengambil keputusan itu langsung diselesaikan sendiri, apa mungkin ada dukungan atau Pertimbangan dari siapa nih? Iya. Ya gini Pak, kalau itu masalahnya hanya sekedar masalah intern untuk seperti MKS apa itu kan masalah yang sederhana. Tapi kalau mungkin masalah pembangunan sekolah atau pembangunan pasar sekolah yang melibatkan wali murid, ya itu saya konsultasi ke komite tentunya. Kalau komite kok tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, saya mesti lebih ke atasan kayak seperti pengawas atau ke formil seperti itu Pak. Pasti harus ada dukungan dari pihak komite Pak. Iya. Ya, berarti kan pihak lain tadi jadinya tidak serta merta yang berusaha Iya, ya, iya, harus iya, lewati ada iya. komite juga, Iya. mungkin dari komite dan Iya, iya, sebagainya. Ya. iya. Ini pertanyaan terakhir nih, Iya. dari semua hal yang telah saya tadi oleh Bu Iya. Cici berkaitan dengan masalah atau dilema etika yang itu, Ya. pembelajaran apapun yang dapat dipetik, dapat diambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi seperti ini Pak, walaupun saya mungkin kepala sekolah baru, jadi saya lebih tahu seseorang dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak serta merta langsung egois karena si kepala sekolah harus seperti ini, tidak. Tapi yang pertama kita harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Terus yang kedua, keputusan yang nanti diambil itu memang keputusan yang benar-benar untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan saya pribadi. Terus yang ketiga, kita itu harus mempertimbangkan lingkungan sekitar. Jadi seperti itu Pak. Segala keputusan harus diputuskan dengan hati-hati walaupun itu masalahnya sangat sederhana. Dan yang pastinya keputusan itu harus berpihak kepada Iya, murid, pada gitu ya, murid, ada nilai kebajikannya. Iya. Ya Bu, ya obrolannya sangat menarik. Iya Pak. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Pak Edi. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Saya mendapatkan ilmu baru dari Bu Cici Saya yang juga. spektakuler. Nah, untuk hari ini cukup sekian Bu ya. Saya mau pamit dulu barangkali bisa kebenaran. Saya jadi tahu itu tadi dilema etika sama apa Pak namanya? Bukan orang. Bukan orang, saya jadi tahu hari ini. Alhamdulillah untuk akan saya nantinya juga barangkali kita bisa sharing lebih banyak Oh, sip. hal ini. Luar Siap. biasa Pak Edi, sukses terus. Semoga CGP-nya lancar, lulus dengan nilai yang baik, Ya. dan bisa merubah sebuah paradigma pendidikan di Indonesia. Sip. Terima kasih. Jadi sami-sami Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Edi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Umar? Baik, Alhamdulillah Pak Umar, hari ini ya. saya ada tugas ini Pak dari Pendidikan Penggerak Ya, untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah saya berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak, terhadap adalah permasalahan yang dihadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah. Ini Pak Umar kira-kira ada waktu apa tidak ini sebelum saya tak lanjutkan? saya siap saja. Terima kasih Pak ya. Ini saja Pak Umar. Dalam selama Pak Umar memimpin sekolah kita SD 1 ini pastinya kan
berbagai macam masalah pernah Pak Umar jumpai atau mungkin Pak Umar pernah menemui permasalahan yang mungkin ada beberapa permasalahan yang membuat Pak Umar itu kadang-kadang mengalami bimbang atau mungkin dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dari permasalahan yang tadi itu pastinya kita tahu sendiri ada kadang-kadang masalah yang timbul itu kita juga nggak tahu sebenarnya apa ya. Kadang-kadang juga Pak Umar kadang mungkin bisa saja dalam keputusan juga mungkin ya gimana mungkin kadang ada yang itu ya. Nah ini Pak, dalam kasus-kasus yang Pak Umar jumpai selama ini, bagaimana Pak Umar itu dapat mengidentifikasi Pak dalam artian mengenai kasus-kasus yang Pak Umar jumpai itu, apakah itu termasuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau mungkin kasus yang berkaitan dengan kehidupan moral? Dilema etika itu termasuk juga kasus ya. Yang pertama berarti antara memutuskan agar anak, contohnya ini anak yang mengalami nilai tidak memenuhi, bahkan mungkin kurang ya, tetapi sudah ditreatment oleh guru tetapi masih kurang ya. Saya selaku pimpinan juga harus memikirkan bagaimana untuk solusi ini biar terpecahkan. Yang pertama saya akan istihara dulu. Soal istihara dulu karena ini berkaitan dengan nasib anak. Dan itu juga contoh kasus yang juga ya, membuat bapak itu bingung dalam itu mengambil keputusan. Di sisi lain mau mengambil keputusan seperti apa, tapi di sisi lain juga ada nilai yang memang diberikan seperti itu. Jadi dalam aplikasi itu jenengan tetap itu nanti akan melihat dulu seperti apa kasusnya. Iya. Ini Pak, pastinya dalam tadi yang sebagai contoh kasus yang bisa atau tidak Pak itu ceritakan kasus yang Bapak tadi alami itu yang berkaitan dengan bagaimana Pak ceritanya? Iya. Ya pertama mungkin contoh dari kelas 5 ya, kelas 5 sendiri. Kelas 5 itu kok ada yang anak ini ternyata nilainya kurang, tidak bisa memenuhi standar. Tetapi anak ini ternyata juga dia berbakat, kemudian ada nilai-nilai plus yang dipandang perlu kita nilai atau perlu kita katakanlah pertimbangkan ya. Sekolah ini kan juga harus jangan sepihak untuk manage ya, atau menghardik, karena nilai pun suatu saat bisa naik bisa turun karena anak ini mempunyai keahlian katakanlah ya mungkin dalam bidang perlombaan kemarin bisa mewakilkan, itu kan termasuk nilai plus. Sedangkan dari guru kelasnya memang nilainya agak rendah, maka solusi itu kita gabungkan antara berat mana ya, kita harus meninggalkan kelas atau naikkan kelas. Maka suatu pertimbangan yang win-win solution juga merugikan anak, biar semangat belajar itu tumbuh dan juga semangat belajar lagi naik, maka kita tetap harus menaikkan. Jadi tadi itu ada permasalahan di mana ada siswa yang mendapatkan nilai kurang, tapi di sisi lain dia juga kita harus memberikan itu ya, itu membuat Pak Umar dilema untuk memutuskan. Iya. Nah ini Pak, nah dalam melaksanakan tadi keputusan yang berkaitan dengan apakah dia benar-benar Pak ya, satu di selain memang nilainya apa, boleh tetapi kita mikirnya kasihan anaknya juga beda, harusnya kita juga saling tanggung jawab. Nah ini bagaimana Pak Umar itu dalam menjalankan keputusan itu yang tadi berkaitan tadi itu ya, itu bagaimana caranya Pak? Maksud dalam artian itu menjalankannya itu seperti apa? Ya, saya tahu. Berarti yang pertama saya paling tidak koordinasi dengan wali kelasnya dulu. Kita panggil, kemudian orang tua juga kita harus diberitahu bahwa anaknya memang seperti itu, dan kita putuskan itu musyawarah untuk mufakat ya. Berarti nanti kalau menaikkan mengambil nilai juga nanti ada pertimbangan. Apalagi saya juga punya pimpinan ya, saya harus komunikasi dengan pengawas saya, pengawas gabung, kemudian
korwilnya ya, biar tahu bahwa permasalahan ini kita harus diangkat. Bagaimana sulitnya ya nanti mungkin ada masalah-masalah, itulah menjadi suatu keputusan. Berarti tadi itu termasuk langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam menentukan keputusan itu. Berarti apakah langkah-langkah itu yang biasa saya digunakan Pak Umar dalam setiap mengambil sebuah keputusan, Pak? Iya juga. Jadi tetap ada koordinasi juga, tetap ada pada pimpinan langsung. Jadi Pak ya, ini tadi kan ada berbagai masalah berkaitan dengan kasus yang Pak Umar alami sekarang. Hal-hal apa Pak yang selama ini menurut Pak Umar itu efektif Pak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tadi, contoh tadi dalam hal kasus yang dalam hal tadi apa saja yang menurut Bapak itu efektif? Komunikasi yang baik, komunikasi intens. Berarti adanya komunikasi biar nanti kan bisa itu Pak nyambung. Tapi yang paling utama itu komunikasi. Selain itu Pak ada memberikan suatu pembelajaran biar nanti anak ini yang bersangkutan juga akan semangat untuk belajar. Semoga saja meningkat nilainya. Iya, jadi ada komunikasi, ada juga ada pembelajaran itu Pak. Berarti biar kasus tersebut bisa terlaksana. Iya. Ini Pak Umar, artinya Pak, pastinya dalam kasus yang berkaitan dengan ini pasti kan ada tantangan Pak ya. Iya. Pasti ada tantangan dan juga ada keputusan. Apa saja Pak yang merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan yang tadi berkaitan dengan tadi kasus yang koordinasi itu. Contohnya ini, saya kalau menaikkan anak yang nilainya katakanlah masih kurang ya. Kita sudah treatment menggunakan remedi, tapi masih kurang juga. Tapi anak ini kan juga harus naik, dan kemudian nilai-nilai yang lain diambil dari punya kegiatan juga bagus. Biasanya orang tua wali murid banyak yang protes. Karena tahu bahwa ini kurang, tetapi diberi pengertian bahwa hal-hal yang semacam itu tidak baik. Nilai anak pun kita bisa ambil dari nilai moralitas yang terjaga sehari-hari. Makanya banyak seperti itu. Juga ada guru juga yang tidak suka karena memang nilainya kurang, tapi guru itu nanti kita tahu bahwa kita selalu pendidik harus yang berjuang, jangan anak saja sebagai korban, tetapi guru juga harus bertanggung jawab atas tidak mampuan untuk mencapai pembelajaran. Berarti kan tantangan tadi bisa berasal dari orang tua, bisa. Pastinya yang paling utama itu kan tetap ada nanti juga ya. Ya apa namanya tidak hanya satu sumber saja ya. Ya. Ini Pak, dalam mengambil keputusan yang sering Pak Umar lakukan, apakah Pak Umar itu memiliki semacam strategi atau semacam jadwal untuk dalam menyelesaikan kasus-kasusnya? Pak Umar sebagai mungkin selain kasus yang tadi, apakah ada? Baik, begini ya. Setiap permasalahan nanti kan kita tanya kepada wali kelas, karena yang bisa katakanlah memberikan gambaran yang tahu persis di lapangan guru kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan 6. Itu yang tahu guru kelas. Kita tanya, kita setiap mungkin setiap sebulan sekali atau setiap setengah semester kita tanya bahwa hal-hal apa yang membuat kendala bagi guru. Makanya dalam mencari keputusan atau hal-hal yang harus saya sampaikan, saya ingin kejujuran dari wali kelas. Nanti setelah itu kan kita harus memutuskan, kita komunikasikan kepada wali kelas supaya anak ini bisa terkontrol. Berarti tidak langsung ya, harus ada waktu kita rapatkan, kita putuskan bersama. Ya karena kalau misalnya tergesa-gesa kan itu berkaitan dengan namanya kebutuhan siswa kita. Iya. Bahaya juga. Jadi Pak, dalam mengambil keputusan pastinya kan Pak Umar apa namanya ya, ada sekolah atau ada faktor-faktor yang sama ini biasanya kan dalam mengambil
keputusan adalah Pak ini bagaimana? Iya. Ada apa tidak Pak? Seseorang atau faktor yang selama ini Pak Umar Ganjal. dalam mempermudah Pak Umar dalam mengambil keputusan terhadap yang ini Pak sekali apa? Ada permasalahan. Kadang-kadang ada seperti itu. Ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Umar dalam mengambil sebuah keputusan. Ya juga ini termasuk juga psikis juga. Iya, karena kan dipertanggungjawabkan kalau memutuskan. Makanya hal-hal yang membantu ya sebenarnya kita yakin saja. Kalau kita dalam memutuskan itu untuk kebaikan, untuk kebenaran anak, untuk kebaikan sekolah, saya yakin bisa jalan. Karena enggak yakin untuk kebaikan untuk kemaslahatan. Kalau seorang Pak misalnya Pak itu yang biasanya menghormati Ya, biasanya guru-guru. Di samping guru ya mungkin di rumah istri dukungan. Kalau permasalahan surat seperti ini mungkin memberi dukungan. Biasa bukan moral ya. Iya. Berarti kan ini tadi apa ya kita bisa kasih setanggung tapi kadang kita cuma kasih Jangan ya, saya tidak bisa memutuskan sendiri, tetap kita harus koordinasi dengan teman dan yang lain. Ini Pak soal apa terakhir Pak ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang masalah kasus-kasus yang berkaitan dengan adanya itu. Nah ini Pak dari semua yang Pak Umar sampaikan ya. Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Umar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan yang dilakukan? Iya. Yang pertama yang pasti Mas ya, koordinasi dengan pihak-pihak yang kompeten. Artinya yang pertama itu wali kelas, koordinasi. Kemudian kepada orang tuanya, kalau ada kasus anak tersebut, orang tua harus dipanggil, harus diberi hal-hal apa yang harus disampaikan. Tadi kepada dan komunikasi Pak ya. Kemudian sampaikan kepada pimpinan atas pengawasan, biar tahu bahwa di sekolah kita ada bermanfaat dan ikut-ikut membantu untuk memikirkan. Saya agak ringan kalau ada yang mengganggu pimpinan. Jadi saya tidak serta-merta sendiri, tapi harus koordinasi, komunikasi untuk mencari solusi. Ya dari poin tadi saya ambil itu berarti pembelajaran kita berarti dengan adanya tadi membutuhkan berarti kan ada koordinasi ya sebenarnya sudah ini dan kita harus seperti jauh dari namanya pembinaan kita selang dan paling utama pastinya keputusan tadi untuk itu Pak ya untuk kemudahan murid. Nah ya win-win solution. Iya catatannya. Ya. Terima kasih Pak Umar. Ini saya dapat ilmu yang banyak dalam wawancara dengan Pak Umar. Terima kasih sekali karena ini ada ilmu baru bagi saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dengan Bapak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak dalam memimpin sekolah ini sekolah yang maju lagi dan keputusan yang diambil nanti memang benar-benar keputusan yang bisa untuk pemasaran barang-barang khususnya untuk kebutuhan siswa dan sebagainya. Dan ingat Mas, seorang kepala sekolah jangan mengaku kepala sekolah Mas. Rekan kerja. Oh iya. Jadi nanti kita bekerja enak. Tapi walaupun di situ satu pimpinan ya, tetapi harus berhati rekan kerja. Jadi kerja bersama kita tidak hanya kepala sekolah, tetapi rekan kerja pun itu membantu. Berarti tidak ada Teamwork. Teamwork itu yang paling penting lah. Menurut sesuatu yang diberikan, saya mau berdiri. Terima kasih sekali lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.